Salam dari Pak Johannes Tarigan dan Pak Yusa. Hari ini nggak sempat gabung karena ada perintisan gereja English Service GKKI IPHC PLM di Ontario. Jadi puji Tuhan ada beberapa komunitas Filipin di sana yang merespon untuk dibuka ibadah minggu di sana. Jadi orang Indonesia melayani bangsa-bangsa, kan luar biasa ya. Jadi English Service. Dan terima kasih Pastor Roland and Pastor Lea buat kehormatannya, kepercayaannya saya bisa melayani pagi hari ini di tempat ini. Nama lengkapnya Paris Parurupa Lalangan. Jadi dari nama udah tahu nih, asalnya pasti dari Jawa Barat ini. Enggak ya, jauh ya Pak. Dari Sulawesi Selatan. Jadi dari Toraja. Mari kita masuk dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Yakobus 3 ayatnya yang ke-4 dulu mungkin ya. Kita lihat ya. Yakobus 3 ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Cukup sampai situ dulu. Jadi kira-kira begini, perkataan kita itu, saudara, mengandung kuasa yang luar biasa. Makanya don't play with your words. Sorry, bahasa Inggris saya masih agak-agak torajalis, jadi masih, it's okay lah ya. Perkataan kita ini penuh kuasa. Kapal itu kalau di zaman itu memang belum ada yang bermesin. Waktu itu kan masih pakai tenaga angin kan. Kalau sekarang kalau kita lihat Titanic atau itu kan raksasa semua kan. Tapi yang gerakinnya di ruang kemudi itu kecil none, itu kecil banget. Tapi bisa bergerak kapal besar itu. Nah kita itu kadang Bapak Ibu, mungkin kehidupan kita ini susah digerakkan, bangun pun udah malas, kayaknya berat banget kehidupan ini. Mulai dengan ngomong. Amin. Arah kehidupanmu itu dimulai dari perkataan-perkataanmu tiap pagi. Setiap memulai kehidupan kita setiap hari, coba mulai sesuatu yang baik, pasti terjadi hari ini. Ini belum baru bangun udah silah. Ayo, belum apa, puasilah. Matilah. Belum apa-apa yang keluar dari mulut kita udah omlan, keluh kesah. Gimana kita mau melihat hari yang baik? Padahal firman Tuhan udah bilang, perkataanmu itu kuasa. Amin. Saya di sini itu karena lewat dari omongan dulu. Saya masih ingat tuh pertama dapat visa. Saya mengikuti seminar yang diadakan dari Dallas Theological Seminary di Texas ya. DTS. Nah, itu dia ngambil satu pendeta dari setiap negara. Waktu itu di angkatan saya 28 pastor from 28 different country. Wah, di sini makan keju agak lancar ya, memang pengaruh ya kayaknya. Jadi, waktu direkomendasi sama Pak Yusa, inilah karena nanti senior bisa yang sudah lulus bisa merekomendasikan yang lain. Nah, saya direkomendasi sama Pak Yusa, bolehlah pastor ini ikut pelatihan ini. Tapi syaratnya fluent in English. Itu udah langsung mundur teratur saya. Udahlah. Tuh, terus usianya 38. Waktu itu saya udah 38 plus 2019. Jadi sudah impossible lah, ini udah nggak mungkin lah. Udah susah lah. Benar, waktu diwawancara nggak bisa. Kamu tingkatin dulu lah bahasa Inggrismu. Akhirnya 2018 saya nggak bisa pergi. Jadi, sudahlah, saya pikir sudahlah. Tapi waktu saya ingat, saya posting di Instagram saya bilang, tahun depan pokoknya saya pergi ke sini.
Saya sudah omongkan, saya sudah posting duluan. Itu masih ada tuh, di postingan saya masih ada. Saya ngomongin dulu. Kita kan sukanya ngomongin yang kelihatan. Kita nggak suka ngomongin apa yang kita mau lihat bersama Tuhan. Kita lebih suka membahas yang kelihatan-kelihatan itu. Jerawat, ada benjolan, omongan orang, atau keadaan rumit. Ini yang kita bahas, ini yang lebih menarik. Daripada yang tidak kelihatan. Yang akan Tuhan mau kerjakan buat kita, bersama kita. Kan harusnya kita sepakat sama Tuhan dong. Bahas apa yang kita mau lihat bersama Tuhan. Itu yang dipilih oleh 2 pengintai Kaleb dan Yosua. 10 lebih bahas fakta. Gede-gede orang enak itu, udahlah. Pulang-pulang ke Mesir, pulang. Kita lebih suka bahas fakta. Nah, waktu saya ngomongin gitu, ditanya lagi 2019 sama mereka. Kamu siapa rekomendasi? Dikirim Pak Yusa. Pak Yusa bilang, siapa ya? Di kepala saya cuma ada Pak Paris. Ini namanya, ini lagi. Ya. Dicoba lagi kan? Saya nggak ada. Saya cuma belajar bahasa Inggris dari YouTube doang. Itu pun hanya dengerin khotbah, bukan dengerin apa, bukan cuma dengerin khotbah doang. Jadi kayak nggak pasti lah. Kalau orang ngomong mungkin, ya Pastor Roland mau ngomong apa, I understand. But mungkin feedbacknya gitu ya. Akhirnya diwawancara, video call lagi. Video call, wah saya udah deg-degan. Trik pertama waktu itu saya pakai trik ngobrol sama istri anak, biar waktunya lebih banyak, biar saya ajak istri anak, ini, this my wife, ambil waktu, nggak lulus. Ini udah bingung, mau ngapain lagi ya triknya, udah nggak bisa. Tapi waktu itu cuma 30 detik atau nggak sampai semenit lah ngobrol. Oh kamu gini ya, oke ya, nanti ya, saya lupa udah ngomong apa. Tutup, dia bilang, ini orang pasti nggak diterima. Nggak lama dapat email, kamu urus visamu katanya. Ini kami ada kirim surat dari DTS, bawa ini ke Dubes. Dan kami ini, kalau kamu lulus, dapat visanya berarti kamu bisa ke Dallas. Wah, deg-degan. Saya pergilah. Wah, diterima saya Pak sampai ini. Rekomendasi urus visa. Oh ya udah, coba Pak urus. Saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta waktu itu baru pemilu, 2019. Kerusuhan Pak. Saya wawancara 23, pecah kerusuhannya 20-21. 2 malam kayaknya sampai meninggal itu. Masih ada ya 2019. 23 saya wawancara. Sebulan lagi saya harus berangkat. Jadi, banyak pengalaman tiketnya. Kalau saya masih pilih aman dong. Dia kalau masih rusuh pasti tutup berapa hari setelah itu kan. Enggak Pak, 23 buka. Saya waktu datang, ngantri, diterima. Terus waktu diwawancara, bukan saya yang dicek, rekening nggak dicek, yang ditanya Pak Yusa terus. Kamu kenal dari mana? Siapa Pak Yusa? Pak Yusa itu bagaimana? Pak Yusa semua. Untung Pak Yusa orang baik. Kalau enggak, saya udah nggak lulus. Gitu. Diterima akhirnya. Welcome to America. Use your visa wisely. Apa? Saya telepon. Saya diterima. Jadi waktu sudah pergi, ujung-ujungnya saya baru tahu, Bapak Ibu. Tahu kenapa saya bisa diterima? Waktu itu Donald Trump. Jadi beberapa negara susah diterima untuk ke Amerika. Jadi beberapa kandidat lain berguguran nyari kuota, dicek. Saya hanya ngisi yang gugur-gugur, Pak. Jadi saya bukan hebat-hebat banget. Makanya waktu di sana ya udahlah, mulai panas dalam saya. Mereka ngomong, saya ngerti. Saya ngomong, mereka mulai berkerut. Akhirnya kadang waktu break, saya lebih banyak di restroom. Karena ngobrolnya udah susah kan, daripada dia panas dalam juga kayak saya kan. Lebih baik ya udahlah di kelas aja udah temuannya. Wah, sampai waktu itu sudah Pastor Paris from Indonesia, you pray for us today, today our master course, kita bilang our master course. Lebih gimana mau doanya? May I pray in Indonesia? Of course, please. Puji Tuhan. Tapi waktu itu kalau saya ingat, coba saya berdoa bahasa Inggris aja udah ya. Pasti Roh Kudus kasih hikmat. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Mustahil saya sebenarnya terima waktu itu ke DTS. Mustahil, nggak bisa. Tapi entah gimana caranya kandidat lain nggak bisa masuk. Saya lah dites. Ya udahlah kalau anak ini terima visanya, kayaknya memang kesinilah. Saya udah hampir 39 waktu itu. Udah melebihi batas syarat mereka. Jadi saudara, omongan kita itu penting. Omongan kita itu penting. Tapi susah Pak. Bapak enak ngomongnya, nggak ngalamin. Kenapa Pak?
Istri saya kalau udah ngomong, mim, 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 aduh, itu telinga, aduh, sakit. Mas kita bilang istri hebat, istri baik, wah, pengen gila, anaknya lebih enak ngomongin gitu. Setan kau itu lebih enak ngomongin istri begitu. Itu banget, jamnya pun. Apa nggak ngalangin? Ngalangin juga. Ada istri saya susah mau ngomongannya, jadi agak atur-atur khotbah ini. Enggak, saudara. Kita jadi enjoy. Perbedaan kami suami istri, kami jadikan fun. Enggak pernah kami, maksudmu apa? Suara tinggi maksudnya apa? Udah gak ada lagi curigaisme dalam hubungan kita. Kenapa? Aku percaya, gini-gini istriku mau gimana pun dia, Tuhan mati buat dia. Aku mau komplain apa? Yesus saja mati buat dia, aku mau apa lagi? Hah? Yesus saja bayar dosanya semua. Terus aku mau komplain apa? Aku bayar apa buat dia? Ya lebih baik aku sepakat sama Tuhan lah. Tuhan sayang dia, ya udah aku ikut juga sayang dia lah. Dan akhirnya jadi fun, perbedaan kami jadi. Kami kan beda culture, cekai tenang, cekai bangkia. Ini kan udah susah nih. Satu Chinese, satu pribumi. Kalau Indonesia agak gitu kan. Tapi seiring waktu kami hanya see Jesus, jadi nyambung, jadi enak. Kenapa yang kita omongin selalu istriku? Jadi kalau kami ada apa-apa, kami tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang kirim istri yang terbaik. Pasti dia luar biasa Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa urus. Bantu uruslah dia Tuhan. Tapi nggak buat doanya di kamar, nggak supaya dia dengar. Itu ngajak berantem lagi nanti. Nah, jadi kami ngelapor Tuhan. Dia begitu juga. Kalau dia nggak suka saya, dia ngomong sama Tuhan. Nah, kita terbiasa Bapak Ibu Saudara. Cukup perkat itu sepakat dengan Tuhan. Dosa aja beres. Apalagi masalah cicilan. Apalagi cuma masalah karakter. Please lah, nggak usah terlalu digede-gedein. Ini kan yang kecil kita gede-gede. Padahal Tuhan bilang dosamu aja ku beresin. Neraka aja ku urus. Masa urusan yang kayak gini aku nggak bisa? Cuma doa yang Pak Jos bilang, doa sama Tuhan diintip-intip lagi doanya. Ditolong Tuhan apa enggak? Ditolong Tuhan apa enggak? Padahal udah sepakat. Kalau kita udah nikah, percayalah pernikahan kita diberkati Tuhan. Amin. Percaya aja. Kalau saya udah kerja di Amerika, saya sudah ini, saya diberkati Tuhan. Apapun badainya, kalau saya bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi itu yang kita lihat. Seperti itu. Nah, omongan ini saudara, disuruh Yakobus, kita hati-hati dalam artian kita lebih sepakat sama Tuhan. Kenapa saudara? Di pasal 1 sebelumnya, coba kita lihat. Supaya kita lebih mudah ngomongin ya. Karena ngomongan ini sebenarnya hanya akibat. Kita lebih tahu dulu penyebabnya. Kita kadang klaim, ngomong. Tapi kalau kita nggak tahu penyebabnya, capek saudara. Lama-lama, benar kayak ini kayak New Age atau pengajaran apa nih, ngomong. Kita kayak dasar hukumnya apa, penyebabnya apa sih kita omongan kita itu yang besar-besar, yang dahsyat, yang mustahil. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya dengar saja. Sebab kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kamu menipu diri sendiri. Jadi pelaku firman itu sama, ini berbanding lurus sama dengan kita menjadi diri sendiri apa adanya. Ya kan? Kalau tidak melakukan firman, kita menipu diri sendiri. Jadi kalau kamu jadi pelaku firman, kamu jadi orang apa adanya. Christianity is not a fake. Enggak orang berdosa yang coba-coba berusaha hidup kudus. Ini ketololan, kebodohan hidup begini. Kita itu orang benar yang bergaya hidup benar. Kita orang kudus yang bergaya hidup kudus. Kita anak Tuhan yang bergaya hidup seperti Bapak kita. Kita domba yang bergaya hidup seperti domba. Bukan kambing yang coba-coba jadi domba. Apalagi serigala yang coba-coba mau jadi. Itu serigala berbulu domba.
Enggak. Kelahiran baru kita, waktu kita percaya Yesus pertama kali, di situ kita menjadi punya benih Kristus. Kita jadi orang benarnya Allah. Amin. Kita dari dalam Adam dengan cara mujizat terbesar yang pernah dialami, dipindahkan dari Adam, dimasukkan dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Itu kita nggak tahu caranya. Om Nikodemus pun nggak ngerti caranya gimana gitu. Tapi Yesus bilang itu sendiri bekerja. Jadi menjadi pelaku firman itu, kita menjadi apa adanya. Jadi kalau kita nolong orang, ya karena memang Tuhan. Kita mengasih persembahan, pelayanan, ya karena memang kita orang surga. Bukan supaya ke surga. Mau bayar apa supaya kita ke surga? Amin. Ya, nah baru kemudian ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, disamakan, langsung disamakan. Ia sama seumpama seorang yang melihat apa? Mukanya yang sebenarnya, bukan yang fake. Aslinya dia. Iya kan? Yang sebenarnya di depan cermin. Yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi dia nggak lihat orang lain. Makanya kalau saudara lihat ada jerawat, ada flek, ada apa, jangan percaya kacanya. Kacanya nggak salah. Iya kan? Itu apa adanya kamu. Nah, kita saudara, waktu ada pengkhotbah datang di sini, nah ini yang kadang pilihan. Kalau di jemaat kita lagi di Batam, harusnya mimbar ini, tempat ini saudara, itu seperti kaca yang membuat semua jemaat hadir melihat dirinya apa adanya. Pemberita firman ini harusnya ngasih tahu yang hadir itu apa adanya. Wah, engkau anak Tuhan, kau orang benarnya Allah, warga surga, kamu gandul, bukan ilalang, kamu orang benar, identitasmu. Jangan perlakukan yang hadir, hati serigala yang hadir pagi hari ini. Kalian akan terima akibat. Kok domba diperlakukan seperti serigala? Dia tolong. Apakah stres semua dombanya? Terus bertengok-tengok. Serigala. Dulu ya? Gak ngerti gua. Tapi dari atas tuh ngomongin serigala mulu. Iya kan? Jadi kita bukannya bergaya hidup domba, keluar curigai terus. Ya mana serigala? Pusing jemaat. Sederhananya ngomongin dunia cowok ke cewek semua yang hadir. Firman ini saudara mengingatkan saudara akan siapa saudara sebenarnya. Amin. Jadi waktu keluar dari sana langsung aneh-aneh, lupa balik sini dulu. Kok mulai khawatir lagi? Kok kata-kata kotor lagi keluar? Lupa ya. Kamu anak Tuhan loh. Kamu yang diberkati loh. Christ is in you. Kamu banyak Allah loh. Oh iya ya. Lupa Bali yang waduh. Ayo, keluar lagi. Aman. Gitu. Ini gereja kuat kalau kayak gini. Begitu terjemahan dikoreksi terus. Tapi kalau udah tahu salahnya di luar, tembak dan seniman. Lupa ya, perbuatan ya. Gak ada tambahan lagi ya. Kayaknya dicurigai ke serigala gitu. Kalau Yesus bilang ada serigala berbulu domba, berarti ada juga domba berbulu serigala. Nggak usah lagi kiri-kanan, jangan ya, jangan lingkungan, nggak usah. Tapi saya mau kasih tahu, serigala berbulu domba baik banget, enak ngobrol sama orang ini, nyaman. Tapi hati-hati, taring ini tadi bisa keluar men, karena benihnya serigala. Jadi kalau tadi serigala tetap serigala, walaupun kelihatan kayak domba,
Nah, ini yang Bu Lea sering hadapi. Domba berbulu serigala. Makannya daging terus. Kita pusing, ini domba serigala. Coba-coba nyakar, sok-sok punya taring. Kalau kita ngerti dia domba, kamu lucu deh. Gitu. Jangan, wah, aku nggak nyangka. Ternyata kamu serigala. Kau yang bego. Domba dibilang serigala. Tapi dia bilang serigala. Kan cuma diri. Loh, saya kalau jalannya agak kondean gini gimana coba, saudara? Saudara mau bilang saya wanita gitu? Sudah saya gila, saudara mau gila. Kalau saya bilang saya cewek. How, saudara? The power of identity in Christ. Kalau ada orang yang aneh-aneh hidupnya, ingatin identitasnya. Pak Faris, anakmu dua. Kamu punya istri cantik. Saya dulu pengen nikah sama Miss Universe. Saudara. Oke lah. Ya, Betty lah ya. Ini lumayan. Biasa kalau kayak gini malam agak senyumnya mereka. Harusnya kan sadarin saya kalau saya mulai kondean, mulai agak kemayu-kemayu, kan sudah, bapak pria, bukan cuma pria, suami, bukan cuma suami, bapak. Kok pak? Bapak pria. Perlahan pak itu kondeannya. Jangan pukulin saya. Aduh, itu Satpol PP di Indonesia udah kejar-kejar si Wati yang kalau malam siang jadi Bambang itu gak berubah-berubah. Enggak. Ya, kenapa? Dia selalu percaya dia ini cewek. Mau dipukulin, mau dimasukin Satpol PP gak berubah. Mesti dikuatin, kamu cowok. Karena biasanya orang kayak gitu dari kecil, gara-gara dia memang agak lain, dan mama itu bencong kali kau. Abangnya ada bencong, main bencong, di sekolah gurunya jangan kayak bencong lah, temannya bencong, tiap hari kayak minum obat, 3 kali sendok makan, bencong, jadi dari kayak gitu. Nah kita lawan, ngomongin kebenaran, kamu pria. Saudara yang hadir hari ini, tapi tidak tahukah kau bahwa kau ada Roh Kudus di dalam, dan engkau telah dilahirkan kembali menjadi anak. Udah apa? Kita ngapain ngurus rokok lah, narkoba dia, rontok sendiri tuh Pak. Daripada kita aman kamu aman, video call enggak, cepat. Kamu lagi mana? Kita kayak CCTV berjalan di mana-mana. Lelah, boleh ya ngurusin buat kayak gitu lelah Bu. Tapi kok kita sadarkan terus identitasnya. Dia akan mengamat-amati muka yang sebenarnya. Dia keluar, dia hidup apa adanya. Mau dilihat boleh Pastor Roland, gak masalah. Nggak dilihat, gak masalah. Dimakasih, gak makasih, gak masalah. Just be yourself. Hidup kayak gini, integritinya otomatis. Di depan orang, shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Mantap, di belakang, mana aku bisa masuk. Ngapain? Lebih lu di depan-depanan aja, lu ngerokok kayak mau apa. Kita layani. Amin. Dia mau lesbian, dia mau gay, kita layani. Amin. Ini bermotor kita ada alergi apa? Ya. Yesus itu datang, dia tahu soalnya. Oke. 24 ya, kita baru saja ia memandang dirinya sebenarnya tadi, ia sudah pergi dan lupa bagaimana rupanya. Jadi pelaku firman adalah menjadi dirimu apa adanya. Jangan lupa lagi dirimu itu. Dan yang agak ditwist. Waktu saya sampai jam berapa Bu? Waktu ini bahaya Bu, ini zona kekekalan Bu, nggak ada waktu, bisa sampai malam nih. Ya. Dalam beberapa menit ya saya. Jadi ini yang kadang kita bingung dengan Tuhan.
Gara-gara Yesus pernah ngomong pikulah salib dan sangkal diri, kita nggak pede bilang aku anak Tuhan, aku orang benar. Karena kita terus berusaha menyangkal diri. Nah, kalau saudara perhatikan ayat itu, menyangkal diri itu waktu Yesus belum mati dan bangkit. Makanya dibilang ayat berikutnya, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu, kehilangan binasa. Nah, kita kan sudah terima hidup kekal. Jadi yang disangkal itu manusia lama kita. Kita waktu lahir baru sudah jadi ciptaan baru. Yang ini nggak boleh disangkal. Justru diekspresikan keluar. Amin. Saudara bukan kelompok pribadian. Manusia lama, manusia baru. Siapa yang bangkit pagi hari ini? Nggak gitu. Karena gitu. Saudara cuma satu pribadi. Dan pribadi yang sama ini yang ke surga. Amin. Lahir baru sekali doang. Gak ada lahir baru kedua. Jadi waktu kita sudah lahir baru, ciptaan baru, teguhkan identitas itu. Itu yang kita ekspresikan. Walaupun kadang mirip-mirip dengan yang lama. Dari mana? Di sini penyebabnya. Otak ini. Ada nggak dan juga kemarin otakku otak yang salah. Itu dari itu. Kepercayaan yang lama yang masih nempel di sini. Ininya udah baru. Perlu software update. Kan masih nempel ajaran nenek moyang gitu. Nenek moyang. Ajaran nenek moyang turun-temurun. Lepo, boy, ului nang, lepo nang. Dia masih ngomongnya Pak. Boeng nang. Pokoknya kalau bukan orang berduit, kamu bukan orang. Ayo, kerja kaya, kamu kerja supaya kamu jadi orang. Nanti semuanya atau gimana nih Pak? Itu kan kita dapat keberhargaan dari uang, jabatan dan lain-lain. Itu masih nempel. Padahal keberhargaan kita seharga nyawa Yesus. Kita campurkan dengan apa? Influence kita. Influence itu kan hubungan dengan keberhargaanmu. Kalau bisa jadi gubernur, mau dia se-Jakarta. Mantap. Tapi soal keberhargaan, sorry Ho. Jangan-jangan gue yang lebih disayang Tuhan dari lu. Kita harus begitu. Ayo harusnya gitu. Murid yang paling dikasihi. Murid yang paling 3 kali. Itu 11 murid yang lain emosi itu. Murid yang paling dikasihi kan ditulis siapa? Yohanes. Di Markus, Lukas, Matius ditulis ya? Ya enggak lah. Nah kita tuh mesti pede. Aku yang paling sayang Tuhan. Amen. Nah sama, jadi saudara, kalau kita ngerti kebenaran ini, memerdekakan kita. Amin. Kita harus pede. Jadi jangan sangkal dirimu lagi. Jangan. Yang disangkal manusia lama kita. Dan itu sudah dikubur oleh kematian Kristus. Oleh kebangkitannya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ini kadang ditulis itu yang bisa kita bingung. Pada teguhkan. Selalu sama anak saya sudah mulai. Kamu anak yang pintar, nak. Kamu anak pemberani. Padahal udah kecuali lari. Oh, dia spider. Oh, sudah bayangin tangan tulang gitu kan. Pas datang, bikin belum mati, nak. Tapi waktu saya bilang, pengecut. Saya bilang, kamu pemberani, nih. Tahu nggak namamu, deh? Namamu itu artinya Benator. Itu bintang Kristus yang gilang gemilang. Kalau saya mau ngomongin yang saya mau lihat dalam masa depan. Amin. Itu penting. So, kalau enggak kita ditipu terus sama iblis. Oke. Kita ke yang terakhir. Ya, di ayat terakhirnya ada 20 poin yang saya ingin bagikan. Ya, menyesal dengan ayat terakhir ya. Oke, satu ada 3 ayat 1. Ya. 1 ada 3 ayat 1. Ya. Demikian dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Ini Yohanes tuh mungkin waktu lagi nulis di Ilhami Roh Kudus, kita adalah anak Allah. Dia langsung koma. Ya, powerful banget dia percaya Yesus. Tapi memang itu maksudnya. Memang kamu domba,
Kamu hilang. Kok takut dibakar? Penampilan itu sudah gandum dan hilang, nggak ada di situ mau ditampil. Ayo, ayo siapa nih? Enggak, itu langsung hari itu langsung dipisahkan. Bukan OTW dipisahkan di sana. Udah sekarang. Amin. Baru dibilang, karena itu dunia nggak kenal kita, sebab dunia tak kenal dia. Nah, ayat ini sama persis dengan Yohanes 3:16. Apa? Itu kasih Allah. Akibatnya kalau kita terima percaya kasih Allah yang besar itu, engkau diubah menjadi anak-anak Allah. Amin. Keselamatan itu bicara tentang menerima identitas yang baru. Dulu kita anak ke-8, sekarang kita anak ke-6. Dulu kita di dalam Adam, sekarang kita dalam Kristus. Besarnya kasih Allah itu apa? Engkau anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan gembel lagi kita. Itu masalahnya di sini. Mantan gembel itu tahu kan? Kayak OKB kadang atau apa. Tapi oke. Faktanya itu sudah anak Allah. Makanya pengembangan itu sabar di situ ya. Toh juga ya. Otak kita ini nggak surga. Otak itu di tangan. Itu dibakar itu apa? Otak nggak ke surga, Pak. Kabar baiknya. Cuma selama di bumi ganggu otak itu kok nggak terlaji. Nggak update. Setiap muncul software update deny. Software update postpone. Pak Paris sudah sampai postpone. Boleh postpone. Berubah oleh pembaruan budimu. Itu mesti perlu dirubah. Disesuaikan dengan siapa kamu yang sebenarnya. Jadi anak Allah mirip anak setan bisa. Makanya lagunya Bapa surgawi, anakmu kok duniawi. Nah itu. Kenapa enggak software update? Makanya saya cepat-cepat menghakimi. Kalau ada anak Tuhan yang jatuh, justru kita sedih. Justru kita harusnya datangin, teguhkan identitasnya. Amin. Jangan, gue tahu kan puas dia. Mantap gimana? Maksudnya, masa ada cowok kayak cewek kita senang? Kan harus jadi kayak cowok. Kan ini cowok. Baru ada 2. Saudara-saudara yang berkasih, sekarang. Bukan nanti. Kapan? Sekarang. Kita adalah udah itu gak usah banyak pertanyaan. Makanya saya bilang ini cermin di depan ini gak ada pertanyaan lagi. Jelas ya semuanya ya. Anak Tuhan semua di sini ya. Warga surga ya. Gak ada itu neraka di sini. Takut ke surga. Lo masa saya takut ke Indonesia? Justru Amerika nolak saya kalau 6 bulan lewat. Kan gitu kira-kira. Kita ini orang surga, masa takut nggak surga? Keluarga negara kita itu warga surga. Amin. Bukan punya tiket ke surga, kita punya paspor surga. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, nah udah jelas. Kemudian akan tetapi kita tahu. Tetapi belum nyata apa keadaan kita. Tolong perhatiin ya. Kita udah jelas anak Tuhan ini. Sudah sekarang Tuhan. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Ini bukan berarti belum jelas yang sekarang. Bukan. Nantinya kita belum jelas. Apa yang terjadi? Kenapa? Semua masih samar-samar. Tapi diperjelas. Kemudian diperjelas. Kan tetapi. Kalaupun kau nggak tahu nasibmu yang sebenarnya apa. Ini apa? Akan tetapi kita tahu. Ini yang paling tidak kamu harus tahu. Sebagai anak Tuhan. Apa? Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Powerful. Karena engkau punya benih Kristus, ketika dia datang dalam awal kemuliaannya, kita pelayan berkata, kita diubah dalam sekejap mata, terangkat dalam kemuliaannya. Itu nasib
Kok cuma saya yang bahagia ya? Atau lagi lebih? Amen. Jadi kenapa masih takut asilo di rumah Pak? Itu jadi receh semua. Kalau kita tahu nasib kita jadi apa dalam kekekalan. Kalau kita dapat, itu aja influence, saudara. Saudara punya banyak dolar, itu untuk saudara berpengaruh, bukan lebih berharga. Jangan taruh keberhargaanmu di uang, jabatan, dan lain-lain. Kamu berharganya karena darah Yesus. Tapi saya butuh dolar, saudara butuh dolar, saudara butuh jabatan, supaya pengaruhmu lebih besar. Ahok sekarang nggak jadi gubernur, pengaruhnya kecil, seputar Pertamina saja. Tapi soal keberhargaan Ahok harusnya jangan ditaruh di gubernurnya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita dikasih tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita diubah menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Clear banget keselamatan kita, saudara. Amin. Dibilang anak, justru itu runtutannya jelas loh. Sampai 3, kamu belum jelas lagi ini yang harus kamu tahu. Kalau Dia datang nanti, apabila itu tidak ada yang tahu. Gitu. Tapi waktu itu dalam keadaan apapun kamu akan diubah menjadi sama seperti Dia. Makanya dia bilang, Christ is my life. Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup. Dan itu keren. Kalau dia awan-awan di sosial entah gimana posenya, live Instagram, Facebook semua waktu itu dia kan keren banget tuh. Terus masa kita terangkat kayak kucing-kucing kurang di sebelahnya, ya enggak. Kita diubah dalam kemuliaan. Kita gaya-gaya, pokoknya keren lah. Itu saya kalau nonton YouTube atau apa itu konsernya, lightingnya, wah itu kita merinding gitu kalau di konser. Terus lihat lagi, kita tuh, wah. Itu masih kecil dibanding nanti Yesus datang 2 kali. Itu keren banget. Dan engkau salah satu aktor di situ bersama dengan Dia. Amin. Saya tidak lagi gombal, saudara, ini firman Tuhan yang ngomong. Amin. Nah, baru ayat 3 muncul. Ini runtutannya. Ayat 3 bilang apa? Setiap orang yang menaruh pengharapan yang tadi saya jelaskan, seperti itu kepada Kristus, apa? Menyucikan diri sama seperti Dia adalah Kristus di dalam. Kamu udah mati, aneh masa orang kudus berdaya dosa. Lelah. Persis sama orang berdosa berdaya hidup kudus. Amin. Kalau orang berdosa berdaya hidup dosa aja. Gaskan itu sor, nyaman. Gitu. Tapi kalau kamu orang benar, lebih nyaman kalau kamu hidup benar. Kamu alergi sama dosa, percayalah, gatal-gatal pengantingan situ. Amin. Tidak akan pernah orang benar dalam dosa. Saya selalu kasih ilustrasi itu, kambing manusia lama itu dilahirkan kembali jadi ikan. Gimana ceritanya ikan coba-coba naik ke darat? Bisa nggak ikan naik ke darat? Bisa. Bisa mati. Iya kan? Bisa. Lepas-lepas dong. Kan nggak langsung mati kan? Lepas-lepas. Mana ada ikan jalan-jalan dulu? Mau mana? Mau lihat ini. Mau lihat. Mau jalan Hollywood. Bener. Paus. Ada. Ikan itu habitatnya di dalam insan. Bukan paru-paru lagi, Pak. Demikianlah kita. Kalau kita udah dilahirkan kembali ayat 1, 2, 3 tadi, ayat 1, 2, ayat 3-nya harus ini. Kita orang suci. Kristus di dalam kita. Artinya dia hidup kita. Kristus. Ayat yang paling terakhir. Kemudian, kalau kita udah ngerti itu, saudara, baru di ayat yang ke-19. Ini berhubung dengan Yakobus tadi juga soal perkataan. Kemudian ayat 19. Demikianlah kita ketahui. Udah tahu dong? Ya, kebenaran ini kita udah tahu bahwa apa? Kita dari mana asalnya? Ulang lagi. Atau dari mana kita?
Itu benar, kelahirannya di Pontianak. Betul, Bu. Tapi setelah lahir baru, kita berasal dari surga. Amen. Kita adalah kawan sewarga. Amen. Kita adalah surga. Nah, kita berasal dari kebenaran. Ini pure loh, saudara-saudara itu bukan kayak dibuat mirip-mirip benar. Enggak, saudara orang benar. Yang tidak ditentukan dari perbuatan saudara. Saya ini pria bukan karena perbuatan saya pria. Paham sudah? Bukan tunggu saya pakai jas cowok baru saya jadi cowok. Kan ngaco ya Pak? Jadi kalau saya pakai daster saya jadi cewek. Saya pernah, entah apa, akhirnya saya pakai baju istri saya. Nggak berubah tuh saya jadi cewek. Amin. Tapi saya nggak betah pakai baju istri saya. Saya harus pakai baju cowok. Nah sama, ini udah dibilang, kita berasal dari kebenaran. Halo, saya harap cerminnya hari ini udah dilap terang semua. Jadi waktu keluar, jangan ada yang pura-pura lupa lagi di luar sana ya. Jangan bikin Ibu Lea stres lagi ngurusin domba berbulu serigala. Sok-sok serigala terus kita ini ya. Jelek, lucu, tau gak sih? Lu tuh keren kalau lu jadi domba. Itu bermatap. Semua akan kacau hidupmu kalau kamu bergaya hidup dosa. Percayalah. Ini hari ini udah jelas. Kita berasal dari kebenaran. Kemudian apa? Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kadang hati ini, kadang itu yang kita galau. Aku ini orang benar apa bukan ya? Ditambah pendetanya lagi di depan. Hati-hati serigala-serigala yang, oh iya ya kayak bener aku serigala mas ya. Ya pusing kita kan. Akhirnya, kamu apa? Aku dombing Pak. Dombing itu apa? Gabungan domba kambing. Ya, gak ada dombing. Kamu orang apa? Aku remang-remang. Maksudnya bukan terang, bukan gelap. Mana ada orang Kristen remang-remang? Gak ada. Selalu tuh strict. Kamu terang atau gelap? Kamu gandum atau ilalang? Pohon yang baik atau pohon yang tidak baik? Langsung, makanya bilang langsung, Nick, kalau belum lahir baru, the end. Langsung, benihmu yang menentukan, bukan perbuatanmu. Mau selamat nih, lahirkan kembali kamu. Masuk rahim mamaku. Aduh gak nyambung. Jelas hari ini sudah. Kita semua orang sudah dilahirkan kembali. Amin. Kita adalah domba. Kita adalah orang benar. Nah baru ayat 20. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Dulu saya pikir hati nurani itu Tuhan, saudara. Ternyata hati nurani itu bagian dari roh kita. Jadi hati nurani itu manusia, bukan Tuhan. Tapi kita kadang pakai hati nurani itu udah kayak Tuhan. Akhirnya kita dituduh terus. Padahal hati nurani itu harus tunduk kepada Tuhan yang lebih besar, yang telah membenarkan kita, mengangkat kita sebagai anak. Jadi harusnya hati nurani sepakat sama Tuhan bilang, kamu kacau kalau kayak gini, Riz. Tapi kan kamu anak Tuhan. Kamu orang benar. Bangkit, Riz. Hidup benar. Itu kalau hati nurani sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kalau hati nurani belum dibasuh darah Yesus, dakwah siang dan malam. Makanya di Roma pasal 1, gimana orang Injil, orang yang belum pernah mendengar Injil mati? Hati nuraninya akan bersaksi. Karena dia udah dakwah terus dilanggar terus. Nah kalau kita udah lahir baru, hati kita itu harusnya sepakat sama Tuhan bilang, kamu orang benarnya Allah. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang sehat. Kamu orang yang disayang Tuhan. Amin. Itu melahirkan perbuatan. Nah kemudian ayat 21. Saudara-saudaraku yang kasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Loh iya dong, kok kita udah tahu kita disayang Tuhan. Oh ternyata kita domba ya. Oh ternyata kita warga surga ya. Gampang dong. Datang ke konsulat. Mau ke dubes, kita orang Indonesia, gampang. Amin. Masa ke dubes kita takut? Justru kalau engkau butuh pertolongan, masuk ke kantor kedubes Indonesia, nggak bisa diapa-apain Amerika. Benar nggak? Aman. Perang itu kalau bisa sampai kita masih diganggu di dalam kedubes Indonesia di Amerika.
Itu kan kita ngerti hukum begitu kan. Nah saudara aman di dalam Kristus. Bukan aman berbuat dosa pastinya. Karena kan kau bukan orang berdosa. Pasti akan hidup benar. Dituntun oleh Tuhan. Nah baru ayat 22. Nah setelah kita berani percaya dan mendekati Tuhan. Berani doa. Berani menghadapi masalahmu. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta. Wow, nggak dipilih-pilih loh nih Bu. Pak, apa saja. Kayak anak saya itu harusnya bebas ngomong apa aja sama saya. Karena apa? Dia tahu. Kalau dia tahu, bapaknya sayang dia. Coba kalau saya sebentar mau ngomong apa? Udah nggak berani. Kalau lihat bapaknya killer, bapaknya udah nggak berani ngomong apa-apa lagi. Nah ini karena kita berani mendekati Allah dari ayat 1 tadi ya sampai 20 ini, apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini kadang ditwist juga. Lihat Pak, keselamatan gratis tapi janji Tuhan banyak syaratnya. Udah capek ngomongnya, udah capek. Apalagi nerima janjinya. Justru kebalik. Kalau neraka aja free, kau dibebaskan dari sana, apalagi cuma urusan kesehatan, kebahagiaan, keuangan, dan lain-lain. Ini gak sebanding dengan neraka. Jika ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan anaknya? Amin. Jadi apa saja yang kita minta, kita terima. Pak, bahaya Pak kalau kita ngomong gitu. Nanti mereka minta Lamborghini, ini, nanti jauh ini. Doanya nanti nggak masuk akal Pak. Kadang saya juga bingung kalau ada yang komplain gini. Sekarang gini, kamu yang jawab atau Tuhan yang jawab? Yang mau jawab aja nggak ada komen, kamu yang komen sama doa orang. Tapi kan nanti bahaya Pak. Ya urusan dia sama Tuhan lah. Benar nggak saudara? Kita kan kadang sok-sok mau jadi Tuhan. Pak, sorry, doanya diedit. Ya, tuh, gak bagus. Lah, doa dia yang doa, mintanya ke atas, kita ngedit gimana sih? Roh Kudus nanti yang ngedit. Kayak anak saya, bebas ngomong apa saya. Pak, aku dipukul teman. Terus, boleh ambil parang gak Pak? Kita pergi sama-sama yuk Pak. Kita bunuh aja temanku itu Pak. Dia masih kelas 1 kok Pak. Kita hajar Pak. Dia boleh ngomong itu sama saya. Amin. Ya boleh lah. Cuman nurutin apa enggak kan udah keputusan saya. Coba kalau saudara, gak boleh. Papamu pendeta, kamu ngomong apa? Masa bapak? Gak berani lagi curhat sama saya. Apalagi celana panjang, gak boleh celana pendek. Belum mandi, belum sikat gigi. Keluar. Ketemu bapak harus begini. Wah udah, nongkrong ya sama anak-anak kacau di luar. Gak berani deketin bapaknya. Berapa banyak Tuhan kita presentasikan di gereja, harus ini baru datang sama Tuhan. Kamu masih gay, kamu masih lesbian ya, kamu masih Tuhan marah tahu, lari semua gay dari gereja. Kita bukan setuju gay, bukan. Kayak tadi saya nggak setuju pasti bunuh temannya itu. Kenapa kamu diapain Ben? Dia lempar bola kena aku. Gitu. Saya pasti dengan jurus saya sentuh hatinya. Arahkan dikit-dikit, sap. Nggak jadi dia mau bunuh temennya. Malah saya atur. Udah jadi sahabat temennya dia sekarang. Kan yang menentukan siapa? Bapaknya. Saudara, percayalah dia tahu cara mengelola hidupmu. Mengatur hidupmu. Ngomong aja sama Tuhan, nanti Tuhan luruskan. Akui aja dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Minta apa saja itu, apa artinya? Ngomong aja. Kenapa? Nah ayat terakhir. Belum. Ayat 23. Sebelum ayat terakhir. Jadi syaratnya apa tadi? Kan kita harus melakukan. Lihat ayatnya itu maksudnya ayat 22 apa? Di ayat 23 nggak usah kemana-mana dulu. Ayat 23 konteks terdekat. Ayat ini bilang begini. Dan inilah perintahnya itu titik 2. Di sini jawabannya. Bukan kemana-mana. Syarat doa dijawab ini di ayat 23. Apa?
supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Oh, sudah dong. Kita percaya Yesus itu udah. Kenapa? Nah, ini kadang, percaya gampang banget Pak. Kok gitu-gitu dong? Tunggu lihat ayat terakhir. Nah, kita sampai di ayat terakhir. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, percaya tadi ya, tunggu jangan kemana-mana dulu. Nanti lari ke hukum Taurat lagi. Nggak ada orang yang bisa dibenarkan dari hukum Taurat. Nggak ada yang bisa jadi anak Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Nggak bisa. Hanya iman kepada Kristus. Taati itu, percaya itu, maka kita diperhitungkan mentaati segala perintahnya. Baru kemudian apa? Barang siapa percaya Yesus Kristus anaknya itu, atau menuruti segala perintah itu sama ya. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tuhan tuh nggak bego, Tuhan nggak bodoh. Dia nggak pernah begitu boleh doa. Aduh ya, unpredictable. Kenapa ibu ini doa gitu? Enggak. Tuhan itu nggak pernah shock dengan apapun yang kau minta. Rohnya di dalammu, jangan-jangan justru yang ngasih inspirasi dulu. Malah yang kau ngomong, timbul di hatimu. Malah dibilang di Efesus atau Filipi, dia bekerja menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Saya pikir saya hanya sekali aja datang ke Dallas. Sekarang saya udah lumayan lah, hitung-hitung udah hampir 19 state saya pergi. Saya pikir cuma di Dallas aja dulu. Wah, saya udah keliling diajak Pak Jo. Lumayan. Lebih dari yang saya doakan. Apa saja yang kita minta, Tuhan jawab. Kenapa? Rohnya nanti yang ngatur. Nanti lama-lama, ya juga ngapain kok minta kayak gini ya? Kayak anak tadi saya. Iya, ngapain sampai bunuh ya Pak? Bobo parah. Gak usah lah Pak. Dia akan sadar. Tapi waktu dia ngomong dulu kok kaget. Amen. Ngomong dulu aja. Kita ngomong aja udah gak berani. Coba kalau dia nggak pernah ngomong sama temannya, tawuran, iya nggak? Datang anak saya ditangkap polisi. Kenapa? Dia nggak berani datang sama bapaknya. Nah hari ini saudara, Roh Kudus di dalammu yang akan membuat tadi yang Yakobus katakan, akan menggerakkan hidup kita, saudara. Amin. Pak, di usia Bapak hari ini masih ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan, Pak. Masih, Pak. Nothing is impossible, Pak. Ada hal besar. Kalimantan itu, saya orang Kalimantan, lahir besar di Balikpapan. Sering kebakaran hutan. Dan tahu saudara penyebabnya apa? Tahu? Puntung rokok. My goodness. Siapa yang menyangka puntung rokok yang kecil yang hampir mati lagi? Begitu dilempar, ketemu yang panas juga dari satu hutan besar kebakar. Siapa yang pernah tahu, saudara? Omonganmu hari ini yang kamu anggap kayak nggak mungkin lah terjadi. Waktu itu terjadi orang langsung bilang pasti bukan karena kamu, tapi Tuhan yang besar yang ada di dalammu. Amin. Saya percaya Basilea Christian Fellowship di sini ada hal besar lagi yang Tuhan mengerjakan. Jangan pernah berhenti memperkatakan doa-doa kita. Diperlebar, diperluas. Ada hal besar yang Tuhan mengerjakan di sini. Kenapa? Roh Allah ada dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami disadarkan, diingatkan, dikonfirmasi lagi bahwa sungguh kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang sebelum kami kembali ke kampung halaman kami di surga, Engkau mau kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat selama kami ada di Amerika, di Indonesia, dimanapun Kau menempatkan kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di dalam kami, bergerak di dalam kami, dan akan bekerja melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.